Terima kasih kepada Ibu host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan pembelajaran menggunakan Smart Apps Creator. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dikdar Gumun Bapak Sri Wahono. Spesial terima kasih kepada Instruktur Dikdar Gumun 2 Grup Hamid Rusdi, Dr. Anda Ibunda Dr. Anda Evi Harsiniwati dari SMA Negeri 1 Malang. Terima kasih juga kepada Bunda Host Hajra Ningsi SPD GR. Terima kasih juga kepada moderator Ibunda Gita Suryani SPD MPD dari SMA YPS Surlaku. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh guru mengajar untuk Nusantara yang telah mengikuti presentasi audio visual pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Pak Junaidi, Pak Heri, semua yang hadir saat ini. Bapak Junaidi, Ibu Intarti, Ananda Fresti Kartika, terima kasih semuanya. Ibu Husnud dari Kediri, Bapak Aris, terima kasih semuanya. Kesempatan yang langka ini akan saya gunakan untuk langsung kami mempresentasikan hasil diklat dari Dikdar Gumun menggunakan bahan ajar SAC, Smart Apps Creator. Tentunya tidak berdiri sendiri. Di sini ada banyak aplikasi yang saya gunakan, yaitu papan interaktif, Jitterboard, kemudian beberapa fitur-fitur yang dibutuhkan. Langsung akan saya perkenalkan hasil dari SAC saya. Semua tombol ini berfungsi dengan baik. Saya akan coba untuk mempresentasikan materi secara cepat dulu. Ini, kalau ini kembali ke semula, kalau yang ini akan masuk ke cover. Ini materi saya, dan ini quiz. Itu tadi. Nah, sekarang saya akan mulai dari materi. Nah, ini adalah materi fisika kelas 10 SMA Negeri 1 Tumpang dengan materi getaran harmonis sederhana. Apa itu getaran harmonis sederhana? Getaran harmonis sederhana itu adalah getaran periodik yang berlangsung secara teratur, secara periodik. Maka getaran itu dinamakan osilasi, atau bahasa Indonesianya getaran harmonis yang sederhana. Contoh, ada banyak di sekitar kita contoh-contoh dari getaran harmonis sederhana itu. Kita akan ambil dua contoh, yaitu gerakan dari bandul ayun yang bergerak ke kiri ke kanan, gerakan dari pir yang naik dan turun karena adanya beban di bawah, menyebabkan gerakan itu secara periodik sampai gaya yang membuat pir itu berhenti, gaya yang membuat pir itu habis, maka berhentilah. Karena pada dasarnya gerakan itu diperlukan suatu energi, yaitu energi potensial, energi kinetik. Itu adalah energi-energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak beraturan atau gerakan harmonis sederhana. Nah, siswa tentunya akan bertanya-tanya, kok bisa ya? Hanya getaran seperti itu saja di dalam fisika sudah bisa dirumuskan dengan menggunakan rumusan fungsi sinusoidal. Keren sekali. Lalu caranya bagaimana? Para ahli pendahulu kita itu menurunkan rumus-rumus itu dengan cara yang bagaimana? Kita akan simak. Ini contoh dari bandul ayun. Aturan main matematisnya secara fisika dan matematis
terpadu menjadi satu seperti ini. Kita akan lihat video berikut ini. Mungkin di benak kalian akan terlintas suatu pemikiran, mana mungkin simpangan terhadap waktu bisa membentuk grafik sinusoidal. Apalagi mungkin di dalam pikiranmu juga terlintas satu pemikiran, apakah mungkin gerakan osilasi dari sebuah pir atau bandul itu nanti akan membentuk suatu grafik sinusoidal? Bagaimana caranya menemukan persamaan simpangan dari grafik gerakan dari sebuah pir yang di dalam fisika dinamakan gerak osilasi? Nah, gerakan ini bisa dipakai untuk menemukan persamaan simpangan dengan cara kita atur bahwa di beban pir ini kita beri pena, kemudian kita ulurkan lembaran kertas yang berjalan sehingga membentuk suatu gambar sebagai berikut. Alatnya yang terdiri dari sebuah bekas, beban, tiang, kemudian bentangan kertas. Bentangan kertasnya harus berjalan, kemudian dapat bergerak horizontal karena adanya dua buah rol penggulung. Langkah kerjanya, pasang pena pada beban dan susun peralatan, kemudian tarik ke bawah, kemudian dilepaskan sehingga beban akan bergerak naik turun seperti gambar ini. Seperti gambar ini. Kemudian sementara beban bergerak harmonik naik turun, bentangan kertas digerakkan horizontal ke kanan dengan kecepatan tetap. Amati gerak simpangan grafik terhadap hasil goresan pada pena pada bentangan kertas yang bergerak. Bagaimanakah bentuk grafik yang dihasilkan pada percobaan ini? Grafik ini dinyatakan secara umum merupakan persamaan terhadap waktu. Demikian. Nah, percobaannya bisa dilihat seperti gambar berikut. Masih ada kelanjutan. Anda juga dapat menentukan persamaan simpangan gerak harmonik dengan cara memproyeksikan posisi partikel yang sedang bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut omega pada garis tengah vertikal sumbu Y. Misalkanlah pada posisi awal saat T sama dengan 0, partikel berada di sumbu horizontal X, dan pada saat T sama dengan T second, partikel berada di titik P dengan proyeksinya pada sumbu Y adalah PY. Nah, dengan menerapkan geometri, maka terbuktilah bahwa persamaan simpangan gerak harmonik dapat dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan A sin theta, di mana theta adalah sama dengan omega T. Kemudian, kita juga bisa melihat bahwa Y sama dengan A sin 2pi C, di mana C itu adalah fase yang berharga T kecil per periode atau T frekuensi. Jadi omega diartikan sebagai 2pi frekuensi atau 2pi per periode. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa persamaan ini bisa diturunkan berdasarkan diferensial, yaitu akan menghasilkan sebuah kecepatan simpangan getar, yaitu diferensial dari dy per dt. Maka hasilnya akan menjadi A omega cos omega t. Persamaan ini memiliki analogi persamaan yang lain. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang untuk percepatan getar juga bisa diturunkan dari diferensial kecepatan getar, yaitu dvy per dt. Hasilnya menjadi min A omega kuadrat sin omega t. Nah, kemudian dari sini setelah anak-anak melihat
Setelah anak-anak melihat video, maka ditampilkanlah kuis. Kita akan lihat kuisnya. Tentunya harus dengan menghitung, baru mereka bisa menentukan. Kelebihan dari penggunaan kuis di dalam Smart Apps Creator ini tidak ditentukan oleh waktu. Jadi waktu tidak menentukan, sehingga mau cepat, mau lama, mau lambat, siswa itu tidak diperhitungkan waktunya. Berbeda dengan kuis atau Hyper atau yang lain, ada waktu yang ditentukan dalam mengerjakan item per item, soal per soal. Di dalam Smart Apps Creator ini tidak ada ketentuan waktu. Kita akan coba ya. Wow, benar. Langsung berubah ke soal berikutnya. Benar lagi. Wah, salah. Salah lagi. Benar. Nah, seandainya siswa tidak kurang puas dengan hasil perolehan ini, mereka bisa mengulang kembali dengan mengklik tombol refresh, yaitu balik ke kuis. Nah, balik ke nomor 1 lagi dengan skor perolehan masih 0. Mereka bisa mencoba sampai hasilnya sesuai dengan yang ditentukan oleh kemampuan siswa. Dan tombol ini akhirnya kembali ke home. Nah, dari home kita akan bisa lihat developer. Inilah developer profil dari pemateri. Saya Hartini Dewi dari SMA Negeri 1 Tumpang, memiliki hobi menulis. Buku yang sudah saya tulis ada 14 buku dalam bentuk ISBN. Mengapa menulis senang? Karena menulis adalah cara manusia untuk meninggalkan jejak. Dan jejak itu bisa dirunut dari waktu ke waktu oleh generasi kita lewat bacaan yang pernah kita tulis. Maka menulis itu adalah sebetulnya meninggalkan jejak kepada generasi berikutnya. Demikian Ibu host presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.